sebuah film yang merupakan kelanjutan dari film yang sangat melegenda sekali, yaitu Up, berjudul Dark Days, rilisan tahun 2021. Terdiri dari 5 episode, yaitu Squirrel, Puppies, Flowers, Smell, and Saints. Film ini berkisah tentang keseharian Mr. Freddiction bersama anjingnya. Yaudah, daripada semakin kepo, mending kita langsung masuk aja ke dalam alur ceritanya. Let's go! Setelah mendapatkan uang dari hasil jualan balon yang dia dapati dari petualangannya di film Up, Mr. Freddiction membeli sebuah rumah yang akan dia tinggali bersama Duck. Duck sendiri adalah anjing yang dapat berbicara karena kalungan settingan yang menempel di lehernya. Setelah menemukan rumah yang pas, Mr. Freddiction mulai beres-beres agar tempat itu menjadi nyaman untuk dihuni. Esok harinya, di pagi yang cerah, Duck membangunkan tuannya. Mr. Freddiction yang nyawanya sudah kumpul kemudian menyiapkan sarapan untuk Duck dan memasak roti panggang dengan selai kacang favoritnya. Saat Duck sedang asyik sarapan, Mr. Freddiction diam-diam menyelinap keluar sambil membawa beberapa alat perkakas. Namun Duck yang ternyata menyadari tuannya akan pergi, balik badan dan mengatakan jika dirinya ingin ikut. Mr. Freddiction melarangnya, tapi Duck tetap melanggarnya dan datang dengan wajah polos. Duck yang penasaran mencoba ingin membantu Mr. Freddiction. Namun hal ini bukannya meringankan Freddiction, yang ada dia malah dibikin ribet. Mr. Freddiction meminta Duck agar patuh kepadanya, dan anjing itu menjawab iya papa kepada orang yang sudah dianggapnya sebagai ayah. To obey me? Oh yes, Papa. Oh boy. Singkatnya, proyek Mr. Freddiction yang membuat tempat makan burung sudah jadi. Dia kemudian memasukkan pakan burung di tempat itu. Setelahnya, Mr. Freddiction yang kecapean memilih rebahan. Sebelumnya, dia telah menyuruh Duck untuk berjaga selagi dirinya masih tidur. Tak berselang lama setelah Mr. Freddiction tidur, Duck yang melihat tuannya kepanasan mengambil bak yang biasa dia pakai ketika main air. Duck berpikir setidaknya Mr. Freddiction lumayan tidak kepanasan. Duck yang setelah itu melihat burung mencoba mengusirnya, akan tetapi setelah dia menyadari tempat ini memang disediakan untuk burung, Duck memohon kepada burung tadi untuk kembali. Duck juga sepertinya melihat seekor tupai yang sepertinya nih akan mencuri makanan burung tersebut. Kemudian Duck memperketat penjagaannya. Dia bahkan mengatakan kepada si tupai jika dia tak akan mampu mencuri makanan burung di sini. Duck yang sibuk mengoceh tak menyadari jika tupai itu diam-diam telah menyelinap lewat belakang. Dan Duck baru tersadar ketika mendengar suara aneh dan langsung mengusir tupai tersebut hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi di sana. Akan tetapi Duck tak berhasil menangkap tupai itu. Yang ada dia malah menabrak tempat makan burung hingga membuatnya berserakan. Duck tak berhenti menyerang. Dia mengejar lagi dan lagi sampai membuat tanaman Mr. Freddiction rusak. Tapi tupai itu tak juga kalah cerdik darinya. Dan akhirnya musuh Duck bisa selamat dan kembali ke rumahnya. Kemudian Duck merasa bersalah saat melihat seekor burung yang kelaparan karena makanannya habis. Duck akhirnya berinisiatif mengambil sisa pakan burung yang ditaruh Mr. Freddiction. Namun saat dia sedang membawa pakan itu, Duck tak sadar jika si tupai ada di belakangnya dan berhasil masuk ke dalam bungkus pakan burung itu. Saat Duck tersadar, dia emosi dan langsung mengejar si tupai tanpa ampun. Hingga akhirnya dia yang gagal menangkap si tupai baru ngeh bahwa dirinya kini sedang berada di atas pohon dan bingung bagaimana cara turunnya. Dan batang pohon yang sepertinya tidak sanggup menahan berat si Duck pun patah dan Duck jatuh bersamanya. Kejadian ini membuat sarang tupai mengalami kerusakan dan semua makanan yang telah berhasil tupai kumpulkan masuk ke dalam lubang selokan. Melihat itu, si tupai yang frustasi merasa pasrah dan ingin mengakhiri hidupnya di mulut Duck. Tapi Duck yang tadinya marah, kini malah menjadi iba, bahkan dia memberikan selai kacang favorit Mr. Freddiction kepada tupai.
Namun dia yang tiba-tiba kesal lagi dengan si tupai kembali mengejarnya. Kemudian Mr. Fredition terbangun dan melihat semua kekacauan yang disebabkan oleh Duck. Dia marah, namun saat melihat Duck menceritakan kembali apa yang dirinya lakukan tadi dengan jujur dan mengerti maksud baiknya, Mr. Fredition tak jadi marah kepadanya. Episode kedua, Puppies. Terlihat Duck sedang bersenang-senang dengan 5 mainan kesayangannya. Dia terlihat sangat menyukai mainan tersebut sampai-sampai nih dia tak akan rela melihat mainannya dipegang oleh hewan lain, bahkan lalat sekalipun. Kemudian Duck yang mendengar suara bel rumah gas banter menuju pintu. Ternyata itu adalah tamu Mr. Fredition yang akan menitipkan beberapa anak anjing kepadanya. Saat pertama kali melihat, Duck merasa akan menyukai kelima anakan anjing itu. Sampai akhirnya dia disuruh Mr. Fredition untuk menjaganya dan jelas Duck merasa senang dengan tugas ini. Setelah Mr. Fredition masuk ke rumah, Duck yang pria mengajak kelima anak anjing itu kejar-kejaran. Awalnya Duck merasa happy dengan tingkah mereka, namun lama-kelamaan anak anjing itu mulai nakal dengan menggigit kuping Duck dan menariknya. Tak lama Mr. Fredition datang sambil membawa makan siang untuk mereka. Tak perlu waktu lama, 5 anak anjing itu langsung menghabiskan makanan yang diberi oleh Mr. Fredition. Namun saat Duck akan menyantap makanannya, para anakan anjing itu juga langsung melahap habis jatah makan milik Duck. Duck mencoba ngertiin mereka dengan berkata mungkin si anak anjing butuh banyak makanan. Namun saat dirinya akan dikasih steak oleh Mr. Fredition, salah satu anakan anjing itu kembali merebutnya. Duck kini berusaha agar tidak marah karena yang merebut makanannya adalah anak-anak. Setelah kenyang, para anak-anak anjing itu tertidur dan Duck akhirnya merasa lega karena diberi ruang untuk istirahat. Namun Lord Duck sepertinya sedang tidak hoki. Dia tak sengaja menginjak mainan miliknya dan suara yang dia timbulkan membuat anak-anak anjing itu terbangun. They sleep. Lima anak anjing itu langsung berlari dan menggigit mainan milik Duck sampai rusak. Duck pun dengan cepat menyelamatkan mainan lain miliknya. Tapi musuh bebuyutan Duck atau si tupai datang dan membuatnya jadi salah fokus hingga mainan dia akhirnya berhasil diambil oleh para anak anjing. Kini hanya tersisa satu mainan miliknya dan kebetulan nih itu adalah mainan terfavorit Duck. Dengan upayanya, Duck menjaga satu mainan terakhir miliknya dengan membuat pembatas tanaman yang tak mungkin tergapai oleh para anak anjing. Lalu si tupai kembali datang untuk mengambil pakan burung. Di pikiran Duck, para anak-anak anjing pasti akan mengusir si tupai. Namun pada kenyataannya 5 anak anjing itu malah ketakutan. Dan Duck yang merasa dirinya adalah ras alpha segera memimpin para anak anjing untuk mengusir si tupai. Duck yang terus menggonggong menyuruh para anak anjing untuk mengikutinya juga. Akhirnya tupai itu merasa kikuk dan pergi dari sana. Pasca kejadian ini, Duck dan para anak anjing menjadi semakin akrab dan mereka bermain bersama hingga sore. Kemudian Mr. Fredition memberitahu Duck bahwa sudah waktunya para anak anjing itu pulang. Duck pun bersedih karena merasa ini terlalu cepat. Sebelum mereka pergi, Duck yang awalnya sangat anti sekali jika mainannya direbut bahkan dipegang hewan lain, kini malah terlihat sedang memberikan mainan kesayangannya kepada para anak anjing. Scene terakhir di episode ini adalah Duck tertidur karena telah menjalani hari yang melelahkan. Episode ketiga adalah Flower. Scene diawali dengan kepulangan Duck bersama Mr. Fredition pasca menghadiri perayaan hari jadi kota di tempat tinggal mereka. Mereka kemudian duduk di halaman belakang sambil menceritakan hari yang telah mereka lalui dan bernostalgia masa lalu Fredition ketika sedang bersama dengan sang istri. Kemudian waktu menunjukkan pukul 9. Ini adalah waktunya pesta kembang api dimulai. Saat kembang api itu muncul, Duck kaget dan ketakutan hingga dia berlarian ke sana kemari sampai kekacauan pun tak terhindarkan.
Klimaksnya, Duck menyeret Mr. Fredricksen ke dalam rumah lewat pintu anjing. Di dalam rumah, Duck masih saja panik. Dia muter-muter gak jelas menjatuhkan semua barang di sana sampai akhirnya Duck kejedot dan pingsan. Dalam pingsannya, Duck membayangkan sedang berada di tempat yang memiliki banyak mainan yang dia sukai. Sampai akhirnya Duck melihat Mr. Fredricksen dibawa kabur oleh sekumpulan bunga azalea yang dapat bergerak. Duck mengejar bunga tersebut sampai akhirnya dia terbangun ketika mendengar Mr. Fredricksen membangunkannya. Namun dia kembali panik saat mendengar suara kembang api. Mr. Fredricksen lalu memiliki ide untuk mengeraskan suara radio. Tapi ini tak berpengaruh sama sekali bagi Duck. Hingga akhirnya Duck melompat ke arah Mr. Fredricksen sampai mereka jatuh bersama. Tak sengaja headset yang ada di samping meja juga jatuh dan mengenai tepat di kepala Duck. Akhirnya dengan adanya headset di kepala dia, kini Duck bisa kembali menikmati pesta kembang api bersama Mr. Fredricksen di halaman rumah. Next, episode keempat, Smell. Scene dibuka dengan Duck yang sedang mengendus berbagai macam bau, mulai dari bunga, pakaian milik tuannya, dan bau lainnya. Namun nih, bersama dengan hembusan angin, Duck mencium bau yang baru pertama kali ini Duck merasakannya. Saking penasarannya dengan bau itu, Duck sampai mengabaikan tupai yang merupakan musuh bebuyutannya. Duck yang kepo itu bau apa berusaha menggali tanah untuk keluar dari pekarangan rumah, namun aksinya ketahuan Mr. Fredricksen dan sudah pasti Duck diomeli oleh tuannya. Kemudian saat Mr. Fredricksen kembali masuk ke rumahnya, Duck yang penasaran sekali dengan bau itu terpaksa melanggar perintah dari Mr. Fredricksen. Dalam pencariannya, Duck sedikit tergoda dengan bau sosis, dan karena imannya tidak kuat, Duck menuju sumber bau tersebut dan memakan satu sosis di sana. Duck yang kembali melanjutkan perjalanan akhirnya berhasil menemukan bau yang dia cari. Yaps, ternyata itu adalah bau dari salah satu rumah yang terbakar. Menyadari ada hal bahaya, Duck segera pulang ke rumah untuk memanggil tuannya. Namun di perjalanan pulang, lagi-lagi nih, Duck kembali tergoda dengan bau sosis yang sangat menyengat. Dia lalu mengambil satu sosis lagi di sana dan kembali berlari untuk pulang. Duck yang buru-buru merasa kesusahan saat melewati pagar, hingga tanpa sadar kalung Duck tersangkut pagar dan terlepas. Di rumah, Duck tak bisa berkomunikasi dengan Mr. Fredricksen karena tak memakai kalung. Kemudian dia mencari akal dengan mengambil sebuah tali dan diberikannya kepada Mr. Fredricksen. Sementara Duck menarik tali itu ke rumah yang terbakar tadi. Akhir scene di episode ini karena aksi penyelamatannya, Duck mendapatkan penghargaan sebagai hero Duck. Next, episode terakhir adalah Saints. Scene diawali dengan Mr. Fredricksen yang sedang menggunting kuku Duck. Setelah selesai, Duck pergi ke halaman belakang dan bertemu dengan Rachel yang ternyata nih baru pindah dan tinggal di sebelah rumah Mr. Fredricksen. Melihat Rachel memakan sandwich, Duck pun menginginkannya. Namun dia tak berani berkata. Perhatiannya kemudian teralihkan karena dia melihat musuh bebuyutannya. Duck beralih ke arah si tupai dan merasa terkejut karena Duck tiba-tiba bisa mengerti apa yang tupai katakan. Ternyata ini semua adalah perbuatan Rachel yang telah membuat kalung seperti milik Duck dan memasangkannya pada tupai, burung, dan siput agar mereka dapat berbicara juga. Saat Rachel disuruh ibunya untuk pulang, dia memberikan sisa sandwichnya kepada Duck. Dan tak lama setelah Rachel pulang, Duck mendengar suara yang mengatakan jika Duck tidak berhak mendapatkan sandwich. Tak lama tupai dan burungnya ada di sana mendatangi Duck untuk merebut sandwich tersebut. Roti lapis itu akhirnya terjatuh ke tanah dan mulailah antara si burung dan tupai saling memohon untuk mendapatkan sandwich itu. Si burung mengatakan jika dia mendapatkan roti ini, maka dia akan memberikannya kepada anaknya. Sementara si tupai berkata jika yang mendapatkan sandwich adalah dirinya, maka dia akan menyimpannya sebagai persediaan makanan saat musim dingin.
Si tupai dan burung lalu mengatakan kepada Duck bahwa masing-masing dari mereka untuk memperjuangkan hidupnya harus mencari makanan dan minuman sendiri. Jelas berbeda dengan Duck, si hewan peliharaan yang selalu diberi makan bahkan tempat tinggal oleh majikannya. Dari perdebatan ini, Duck akhirnya tersadar. Dia yang kini menjadi hewan peliharaan tak perlu lagi bersusah payah untuk mencari makan. Tersadar akan hal ini, Duck akhirnya merelakan sandwichnya untuk si burung dan tupai. Dari kejauhan, Mr. Fredricksen dan Russell bangga melihat apa yang Duck lakukan. Ternyata ini adalah rencana mereka berdua yang ingin mengajarkan Duck bagaimana pentingnya berbagi dan bersyukur atas apa yang kita punya. Akhir scene, Mr. Fredricksen mengatakan pada Duck bahwa sebenarnya dia telah menganggap Duck sebagai sahabat terbaiknya. Dan film pun selesai. Dari film ini kita diajarkan untuk ojo ngeluh, kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya dan sekali-kali pandanglah ke bawah, jangan ke atas terus.